Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman komputer. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tipe data dan identifier pada bahasa C++. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu tipe data dan identifier, silahkan simak video yang saya buat kali ini. Tipe data. Tipe data merupakan identifier atau pengenal suatu variabel. Tipe data akan memberitahukan kepada compiler mengenai jenis tipe data dan seberapa lebar compiler mengalokasikan ruang memori untuk suatu variabel. Sehingga, dengan mekanisme alokasi memori pada pemrograman C++, program yang berjalan akan lebih efisien dari segi memori. Nah, ada dua macam ya jenis tipe data. Yang pertama, tipe data unsigned atau tanpa tanda, atau suatu bilangan hanya diawali dari 0 ke suatu jangkauan tertentu. Yang kedua, tipe data signed atau bertanda, bilangan diawali dari nilai negatif menuju ke jangkauan nilai positif. Nah, silakan Anda lihat di sini, ini ada contoh tipe data. Nah, contoh-contoh tipe data yang sering digunakan, kita bisa lihat di sini ada tipe char ya. Char ukuran memorinya adalah 1 byte. Nah, ini rentang nilainya antara -127 sampai 127 atau 0 sampai 255. Nah, tipe data char ini sering digunakan untuk menuliskan suatu karakter apabila dia dalam keadaan tunggal. Kalau misalkan char itu diberikan nilai angka di belakangnya, maka dia akan berlaku seperti string. Nah, itu akan digunakan untuk menuliskan suatu kalimat. Nah, beberapa tipe data yang lain yang sering digunakan adalah integer atau int ini, kemudian long, dan kemudian float. Apa bedanya, Pak? Ya, kalau integer itu nilainya adalah bukan pecahan, jadi nilainya benar-benar bulat. Nah, kemudian apabila kita lihat di sini ada float dan double, ini bisa memuat nilai pecahan ya. Jadi nilainya lebih luas rentangnya. Kemudian kenapa kok float sama double dibagi dua, Pak? Kenapa nggak satu aja nilai pecahan? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau float itu 4 bytes, kalau double 8 bytes ya. Jadi penggunaan float atau double ini adalah tergantung dari kebutuhan kita ingin menampilkan angka seberapa. Kalau rentangnya rendah, kita cukup menggunakan float, tapi kalau rentangnya tinggi, hendaknya kita menggunakan double. Nah, tipe data ini sangat penting dalam pemrograman. Jadi kalau kita misalkan membuat program, kita nggak paham betul tentang tipe data, ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena apabila kita ingin menitipkan suatu isi variabel atau memori dan kita nggak tahu tipe datanya atau nggak paham cara kerja tipe data seperti apa, nanti yang ada hanyalah error. Nah, error ada dua seperti yang sering saya sampaikan. Pertama, error dalam sintaksis, yang kedua error dalam logika. Nah, kesalahan tipe data ini termasuk dalam error sintaksis ya. Nah, permasalahannya adalah error sintaksis yang kita butuh pemahaman, karena variabel-variabel yang akan kita gunakan atau parameter-parameter yang akan kita gunakan dalam pemrograman itu hendaknya kita sendiri yang paham betul tipe datanya apa. Jadi jangan sampai misalkan kita ingin menyimpan suatu variabel yang isinya adalah nama, adalah kumpulan karakter-karakter ya, misalkan Ahmad, kemudian Fasiha itu, tetapi Anda mendeklarasikan variabel yang mau dititipi nama Ahmad dan Fasiha tadi adalah di dalam suatu variabel yang bertipe integer, otomatis tidak akan cocok. Jadi kalau misalkan kita mau menitipkan suatu kata, ya bentuknya adalah char atau string ya. Sedangkan apabila kita ingin menitipkan suatu nilai, misalkan integer, ya harusnya tipe datanya integer tadi, jadi ini bilangan bulat. Nah, sering terjadi adalah kita melakukan perhitungan, hasilnya pecahan, tapi hasilnya kita deklarasikan dalam bentuk integer, itu juga nggak bisa. Nah, kalaupun bisa, komanya pun tidak akan sempurna. Nah, Anda perlu memahami, jadi ada beberapa tujuan khusus penggunaannya antara integer, float, dan double. Kalau integer itu bulat, kalau float double itu bisa pecahan. Nilai-nilai integer bisa masuk ke dalam float dan double dengan sempurna, tetapi berbeda dengan nilai-nilai pecahan, tidak bisa masuk ke dalam bentuk tipe data integer. Oke. Nah, perihal Pak, kapan penggunaan unsigned bit, kemudian assigned in atau assigned in, nanti Anda bisa pelajari sendiri, mencari referensi-referensi yang ada di dalam pustaka lainnya. Kita lanjut. Nah, setelah kita tahu apa itu tipe data, kita akan masuk pembahasan berikutnya adalah identifier.
Nah, identifier adalah sebuah pengenal atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Atau identifier juga bisa diartikan sebagai nama yang diberikan untuk penamaan objek. Nah, identifier dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama fungsi, nama prosedur, maupun nama namespace. Namescape ya. Namun pada kesempatan ini kita akan batasi pembahasannya pada identifier yang berperan sebagai variabel dan konstanta saja. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan konstanta ya. Nah, konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap. Artinya, nilai dari konstanta di dalam program tidak dapat diubah atau bersifat tetap. Konstanta juga sering dianggap seperti variabel, namun nilainya tetap atau tidak dapat diubah-ubah. Nah, namanya aja konstanta ya, kata dasarnya adalah konstan, jadi dia nggak akan mungkin bisa diubah-ubah. Nah, konstanta ini berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetapan. Misalnya, nilai pi yang seperti kita ketahui untuk menghitung lingkaran ya, biasanya pi nilainya adalah 3,14. Kemudian kecepatan cahaya, kemudian ketetapan gravitasi ya, ada yang menggunakan 9,81, ada yang menggunakan 10 ya. Nah, dan lain-lainnya. Nah, dengan mendefinisikan konstanta yang bersifat global, maka kita dapat menggunakannya di setiap bagian program. Ya, jadi kita pertama ya, ada bentuk identifier. Identifier itu suatu penanda. Salah satu bentuknya pertama konstanta, sesuatu variabel yang sifatnya konstan, tidak dapat dirubah-rubah. Ya, pakainya itu terus ya. Jadi kalau Anda di kehidupan nyata, perhitungan matematika, nilai pi itu kita nulis pi aja semua orang tahu 3,14 ya. Jadi seperti itu tujuannya. Oke. Nah, terdapat dua cara membuat konstanta dalam C++ ya. Yang pertama menggunakan deklarasi const ya. Const kemudian spasi, tipe data kita ambilkan dari yang awal tadi ya. Kemudian spasi nama konstantanya sama dengan kita isikan nilainya berapa. Nanti contohnya akan kita bahas. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan deklarasi konstanta menggunakan define. Jadi kita seperti kita mendefinisikan sesuatu. Sintaksnya gimana Pak? Yang pertama pagar define, kemudian spasi nama konstantanya, kemudian spasi nilainya berapa. Nah, yang sering digunakan adalah yang tipikal nomor 1 ya. Tapi tidak ada salahnya kalau Anda ingin menggunakan yang tipe yang kedua. Nah, contohnya gimana Pak? Ya, ini contohnya ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada const spasi double spasi pi sama dengan 3,14. Ini contoh yang pertama. Ya, tipe yang pertama. Kemudian const integer nilai sama dengan 10. Ini juga contoh penggunaan deklarasi yang pertama. Ya. Konstanta, tipe datanya apa? Kemudian nama konstantanya apa sama dengan nilainya berapa. Anda perlu ketahui di sini, Pak, kenapa ini double Pak? Karena pi itu 3,14 ya. Saya sampaikan nanti kalau pecahan pakainya double, kalau nggak float ya. Kemudian integer nilai sama dengan 10 Pak, kenapa ini nggak double atau integer aja? Karena ini 10 itu bulat, maksudnya integer ya. Kecuali nilai ini akan berubah menjadi pecahan, atau nilai pecahan baru kita akan menggunakan double atau float. Tapi karena ini konstanta dan pasti nilainya selalu bulat 10, maka cukup kita deklarasikan sebagai integer. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan define tadi ya. Pagar define gravitasi 10. Nah, jadi kita cukup mendefinisikan gravitasi itu nilai 10 seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut untuk berikutnya. Nah, balik lagi kita ulas. Tadi ada suatu identifier. Bentuk yang pertama adalah konstanta yang nilainya selalu tetap. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui atau informasi ya. Isinya informasi. Nah, variabel ini digunakan untuk membantu penyimpanan data sementara. Jadi perlu diingat, variabel itu membantu untuk melakukan penyimpanan data sementara. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Ini ada string nama. Jadi variabel nama ini tipenya string. Oh, berarti kalau kita lihat dari tipenya, kemungkinan besar nama ini nanti akan digunakan untuk menyimpan suatu kata
kalimat ya, suatu kata atau bahkan kalimat yang panjang ya. Kemudian kita akan lihat di sini ada int atau integer nomor underscore urut. Nah, ini kalau kita lihat, oh integer nomor urut berarti pasti nanti nomor urut tuh nilainya selalu bulat. Jadi dia hanya bisa diisikan dengan nomor-nomor atau nilai yang sifatnya bilangan bulat. Ya. Kalau pecahan ya tentunya bukan integer. Kita bisa menggunakan double atau float. Nah, Pak Ahmad, kenapa sih itu nomor urut kok nomor underscore urut? Nah, ini Anda bisa lihat di pokok pembahasan sebelumnya bagaimana tata cara pembuatan ya, pendefinisian suatu variabel ya. Nah, ini ada aturannya. Jadi nggak sembarangan. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, kita akan masuk ya. Ini aturan pembuatan nama identifier ya. Jadi saya ulas lagi tentang aturan pembuatan nama identifier ya. Yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya sempat bahas beberapa tapi sederhana. Sekarang saya akan tegaskan lagi ya. Kenapa saya tegaskan lebih dalam agar tidak terjadi kesalahan ketika Anda membuat program. Jadi kesalahan-kesalahan pembuatan program itu ya, yang sering saya sampaikan, pertama salah sintaksis, kedua logika. Kalau salah sintaksis bisa dideteksi error, kalau logika tidak bisa dideteksi, hanya kita yang bisa mendeteksi ya. Nah, kalau salah error itu yang paling dasar krusial itu adalah karena kita tidak tahu aturan pembuatan nama identifier, jadi ngasal aja ya. Pertama ngasal, yang kedua copy paste nggak dipikir ya. Jadi copy paste hanya sebatas copy paste, kita nggak tahu aturannya, ya udah yang penting di internet seperti itu ya saya copy aja kan gitu. Salah ya, saya sampaikan salah. Jangan sampai seperti itu. Anda harus tahu betul karena ini menghindari kesalahan awal dan kesalahan yang paling dasar. Kalau ini saja Anda nggak paham, nanti kesalahan-kesalahan yang lain tentu pasti akan lebih banyak lagi. Nah, beberapa aturan dalam pembuatan nama identifier. Yang pertama ya, saya tekankan adalah bahwa C++ itu case sensitif ya. Bahasa C++ bersifat case sensitif, maka C++ juga akan membedakan identifier yang ditulis dengan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya variabel nama atau identifier nama besar semua, NAMA besar semua, tentunya akan berbeda dengan identifier nama dengan N-nya besar, AMA-nya kecil, ataupun nama dengan NAMA-nya kecil semua. Jadi nama ini dan nama ini pun tiga-tiganya memiliki dianggap sebagai suatu identifier yang berbeda. Nah, aturan yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. Nah, Anda perlu ingat bahwasanya tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya misalkan kita mau deklarasikan suatu variabel 1A bertipe integer. Ini tidak boleh ya, karena di depannya adalah 1 diikuti A. Harusnya dia A1. Jadi 1 itu angka tidak boleh digunakan sebagai awal dari suatu identifier. Dalam kasus ini adalah suatu variabel, itu tidak boleh. Pasti akan error ya. Oke, kita lanjut. Aturan yang ketiga, tidak menggunakan spasi. Makanya tadi Anda bisa lihat saya menuliskan nomor urut, nomor underscore urut ya. Jadi karena identifier tidak boleh mengandung spasi, biasanya spasi diganti dengan underscore. Berikut contohnya, misalkan kita mau bikin suatu variabel ya, identifier yaitu variabel namanya bilangan bulat bertipe integer. Nah, pilihannya seperti ini. Integer bilangan spasi bulat. Nah, ini salah. Ketika ada spasi di sini, ini dianggap dua kata yang berbeda, maka dia akan selalu error ya. Oke, yang kedua bilangan underscore bulat, ini benar. Atau kita bisa lanjut bilangan bulat. Ya, ini yang namanya saya sering sebut dengan punuh unta. Jadi B-nya besar, bilangan bulat B-nya besar juga. Jadi dia seperti ada penekanan huruf besar di awal kata selanjutnya. Dan yang terakhir menggunakan underscore. Jadi underscore bilangan bulat. Nah, perlu Anda catat ya, tidak boleh menggunakan spasi. Nah, lanjut untuk yang keempat, aturan penulisan yang keempat, tidak menggunakan karakter simbol ya. Misalkan simbol apa? Pagar, dolar, kemudian persen, kemudian apa ya, ini petik pangkat ya, kemudian tanda seru, kemudian add, kemudian tanda tanya dan lain-lain. Kenapa nggak boleh Pak? Karena dalam suatu pembahasan pemrograman ini sudah digunakan untuk suatu simbol untuk dia sendiri. Misalkan ya, biasanya itu kalau Anda lihat pagar-pagar itu digunakan untuk include ya, define itu. Jadi kalau sampai ini digunakan untuk variabel itu nanti akan mengganggu.
ya, karena diterjemahkannya beda, jadi dihindari saja ya. Dan kadang saya heran juga kenapa teman-teman masih kepikiran menggunakan ini, padahal kombinasi nama variabel itu masih banyak sekali ya. Bahkan bagi saya sih ya sangat luar biasa ya. Dengan keyboard kita QWERTY seperti ini, kita mau nulis apapun masih bisa, variasinya sangat luar biasa ya. Jadi tegaskan lagi, jangan menggunakan simbol. Contohnya ya, integer pagar jumlah bilangan, ini nggak boleh, ini salah. Kemudian integer tanda pangkat petik ini jumlah bilangan juga nggak boleh. Oke, sampai sini saya harapkan paham yang kita tadi ingat-ingat ya. Yang pertama tadi apa? Kita coba cek. Case sensitif. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. 3, tidak boleh dengan spasi. Yang keempat, tidak boleh menggunakan karakter simbol. Nah, kita masuk yang kelima, tidak menggunakan kata kunci atau keyword ya. Nah, identifier tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword yang terdapat pada C++. Berikut contohnya, misalkan integer break ya, kita mau buat suatu variabel namanya break bertipe integer, itu nggak boleh ya. Kemudian return nggak boleh juga. Kenapa? Karena dua-dua ini sudah digunakan oleh C++ untuk menerjemahkan perintah yang lain. Nah, gimana kalau yang lain Pak, misalkan breakfast? Oh silahkan, tidak apa-apa. Meskipun itu bahasa Inggris, tapi dia nggak digunakan ya. Jadi Anda yang yang anak-anak sekarang misalkan mau bikin variabel namanya my true love gitu ya, kemudian cinta sejati gitu, nggak masalah, itu variabel-variabel terserah ya. Nah, tapi ada catatannya, nanti kita akan bahas bagaimana membuat suatu variabel yang baik ya. Nah, kita lanjut. Nah, contoh keyword yang ada di C++ itu apa Pak? Misalkan seperti ini ya. Tadi alegen as, alegen of, and ya, ASM, auto. Kita lihat sini ada break ya. Kemudian ada const, delete, double ya. Ini nggak boleh nih, pokoknya yang ada di sini semuanya nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah digunakan oleh C++ untuk menerjemahkan suatu perintah tertentu. Jadi ketika Anda membuat ini nanti dianggap sebagai replikasi, dan yang Anda bikin itu dianggap tidak boleh, dilarang, restricted ya. Oke. Nah, ini aturan yang keenam. Tadi saya bilang tuh boleh bikin variabel namanya my true love, cinta sejati, dan seterusnya ya. Tapi ada catatannya. Nah, catatannya ini, nama identifier sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, jangan sampai orang lain tuh bingung hanya karena kita asal atau salah dalam penamaan identifier. Misalkan ya, kita mau deklarasikan suatu variabel, pokoknya isinya bilangan bulat. Oke, kita catat aja variabel itu bilangan bulat. Boleh Pak, boleh, asalkan tadi ya nggak pakai spasi, nggak pakai simbol ya. Kemudian tidak menyantumkan tadi keyword ya. Contoh, kita akan bikin suatu variabel namanya bilangan bulat bertipe integer. Ini boleh dan tepat ini. Tetapi kalau kita menuliskan bukan bilangan pecahan, ini terlalu panjang. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh, tapi kurang tepat ya. Kenapa kita daripada menuliskan bukan bilangan pecahan, mending langsung aja bilangan bulat, kan variabelnya lebih enak. Atau bisa saja Anda nulis bil underscore bulat, bisa jadi, terserah. Yang jelas penamaan variabel itu hendaknya nyambung ya. Kenapa seperti itu? Karena kadang kita bikin program bukan untuk kita sendiri ya, kita bekerja dalam tim, misalkan programmer yang lain biar bisa juga ikut untuk memahami apa yang kita bikin. Yang kedua, ketika suatu saat program kita ingin dilanjutkan orang lain pun bisa memahami juga apa yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir tentunya adalah, ingat ya, kadang kita lupa sendiri. Jadi kalau nanti Anda sudah berpengalaman bikin program, Anda sering ngoding, kemudian 2 minggu Anda nggak megang program itu, untuk memulai lagi Anda akan melihat dari awal. Jadi Anda akan ngetrace lagi satu persatu tahapan. Kemarin saya tuh ngapain ya? Oh, ini disimpan di sini toh. Oh, ini tuh disimpan di sini ya. Ini disimpan di sini ya. Nah, kadang kalau kita bikin variabelnya tidak sesuai dengan itu, kita suka lupa. Ini tak simpan di mana ya? Ini tak simpan di variabel mana ya? Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan tracing satu persatu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selain itu, penamaan ini sebenarnya bisa kita bantu dengan memberikan komentar yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi hendaknya dalam menuliskan variabel, yang misalkan variabel-variabel itu butuh penamaan tertentu, Anda menyertakan komentar di situ. Jadi nanti ketika kita ingin melanjutkan program yang sudah kita buat,
kita hanya cukup melihat komentarnya. Oh, saya dulu menyimpan variabelnya di sini, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, silahkan nanti Anda ketikkan ulang program yang saya share di screen ini. Anda ketikkan ya, karena prinsip saya programmer itu harus ngetik ya, jadi nggak pengen copy paste. Saya bisa saja memberikan coding ini ke jenengan, kemudian Anda semua langsung compile dan run, tapi saya lebih senang Anda mengetikkan sendiri, karena untuk mengasah keterampilan Anda. Oke. Nah, nanti silahkan Anda ketikkan ulang tadi programnya, kemudian Anda silahkan sebagai latihan modifikasi isi dari variabel dan konstantanya, kemudian Anda simpan dengan nama file ini ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, tugas dari pertemuan ini, silakan Anda buat 5 program dengan menggunakan tipe data yang berbeda-beda dengan menerapkan deklarasi variabel, konstanta, dan juga memperhatikan aturan pembuatan identifier ya. Hanya itu saja, jadi nggak perlu nanti ngomongin input-output, kemudian pakai if-else, pakai for, dan seterusnya, kita belum masuk situ. Saya hanya ingin teman-teman memahami dulu tentang dasar dari deklarasi variabel atau identifier dulu. Nah, kemudian program hanya sederhana saja ya tadi ya. Oke, terus yang ketiga, program yang Anda bikin silahkan diberikan nama seperti ini. Oke ya. Kemudian jadikan dalam satu folder, silahkan dikompres atau dikurangi filenya, ukuran filenya, bisa di rar atau di WinZip, kemudian diunggah di Elena atau di e-learningnya kita ya, di e-learningnya UNES ya. Oke. Ingat, nggak perlu ya mencantumkan tadi ya percabangan, perulangan, dan seterusnya. Hanya program-program sederhana aja Anda deklarasikan, kemudian Anda tampilkan, sudah gitu aja. Oke. Nah, demikian pertemuan dari pokok bahasan tentang identifier dan tipe data. Jika Anda suka dengan channel saya, silahkan like, subscribe, dan share ya. Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.